Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan aku juga mau minta maaf sama kalian karena video terakhir yang ada di YouTube ya. Maksudnya video terakhir aku sebelum ini ya, yang ada di YouTube aku, itu ada kesalahan dalam editing. Aku hanya memasukkan grup 1 dan grup 2, grup 3-nya tertinggal. Aku baru sadar saat aku tonton ulang videonya gitu ya. Kemudian ketika aku mau edit lagi untuk memasukkan grup 3 gitu ya, semua grup itu sudah terhapus secara permanen. Jadi aku tidak bisa edit ulang dan tidak bisa upload lagi. Jadi maaf banget. Tapi aku buat video lagi ya, video baru ini untuk kalian ya. Topiknya ada pembahasan. Topiknya ada persamaan dengan pembahasan sebelumnya, dengan pilih kartu sebelumnya, yaitu soal merindu ya. Kalau sebelumnya itu topiknya adalah apa yang mereka rindukan dari kalian. Nah, topik pilih kartu kali ini adalah apakah mereka merindukan kalian, apakah mereka nyaman sama kalian, dan apa yang mereka sukai dari kalian ya. Itu yang menjadi topik pembahasan ya untuk pilih kartu kita kali ini ya. Dan aku mau kasih poin-poin ya untuk grup 3 yang sempat terlewat di video sebelumnya ya. Bukan grup 3 untuk topik kali ini, tapi grup 3 di video terakhir. Nanti aku masukkan linknya di description box. Jadi kalau mau tahu grup 3 mana yang aku maksud di sini, nanti ada di description box. Aku taruh di situ ya. Aku taruh linknya di situ di description box ya, link videonya. Nah, di video itu aku hanya menyebutkan grup 1 dan grup 2. Grup 3-nya tidak aku masukkan. Tapi aku masih ingat hasil dari grup 3, jadi aku sebutkan saja di sini. Hasil untuk grup 3 dari video yang terakhir, yang nanti linknya aku masukkan di description box ya. Jadi poin-poin hasil dari pembacaan grup 3 ya, dari topik apa yang mereka rindukan dari kalian ya, hasilnya adalah mereka merindukan kenyamanan dari kalian ya. Jadi yang aku lihat saat itu di grup 3 energinya, orang itu mereka keadaannya sedang tidak baik-baik aja ya. Mereka sedang punya banyak masalah di hidupnya ya, complicated gitu kan, dan mereka sedang merindukan kalian gitu ya, yang memilih grup 3 dan kalau resonate tentunya ya. Orang itu sedang butuh sandaran ya, dan aku melihatnya kayak orang itu kalau bisa bertemu sama kalian, mereka itu ingin merasakan kenyamanan dari kalian. Jadi kayak ingin memeluk gitu ya. Itu tadi yang aku bilang, mereka butuh sandaran dan mungkin kayak mereka ingin memeluk kalian untuk mencari kenyamanan di situ dan sekalian healing. Karena aku lihat mereka itu tadi ya yang aku bilang sedang punya banyak masalah ya. Kemudian masalah bertubi-tubi dari semua aspek hidupnya dan kayak menemui jalan buntu gitu loh. Masalah yang lain belum selesai udah dihadang masalah baru, dan mereka sendiri juga butuh healing gitu ya. Seperti itu tuh yang aku ingat ya dari hasil grup 3. Jadi mereka merasa sedang butuh kehadiran kalian sih kalau aku lihat di situ gitu. Kehadiran grup 3 ya maksudnya. Ya mungkin grup 3 memberikan kenyamanan itu, jadi mereka merindukan itu ya. Dan kalau aku lihat, mereka itu tipikal orang yang berusaha apa ya? Aku sih mau bilang denial ya. Jadi kayaknya sih, tampaknya sih mereka berusaha kuat. Sebenarnya gak ada yang salah dengan pilihan untuk berusaha kuat gitu, nggak? Pilihan untuk menjadi kuat atau berusaha kuat itu kan gak ada yang salah ya sebenarnya. Yang salah itu kalau denial aja sih sebenarnya ya. Kuat atau bertahan untuk denial. Nah, itu kayaknya salah ya. Karena itu yang terus akan menggerogoti mereka gitu loh, yang akan membuat mereka terus terpuruk dan terkuras energinya gitu. Mungkin mereka akan membuat langkah atau membuat sikap ya, dan mengesampingkan pride-nya atau egonya gitu kan. Pride lah ya terutama.
ketika mereka merasa sudah benar-benar terpuruk gitu. Di saat itu akhirnya itu kan waktu mereka berproses ya sama semesta gitu. Akhirnya mereka berubah lah di situ dengan mengesampingkan pride-nya itu. Ya, jadi orang itu memang tidak bisa dipaksa berubah. Biarkan mereka berubah sesuai dengan pilihannya sendiri, keinginannya sendiri. Kalaupun mereka belum ingin berubah, pada akhirnya nanti proses kehidupan yang akan membuat mereka memilih berubah atau stay di situ. Kalau mereka merasa nggak bisa bertahan stay di situ, akhirnya kan mereka harus merubah sikapnya gitu, atau merubah pemikirannya gitu lah ya. Jadi itu bagian dari dinamika kehidupan gitu lah ya. Oke, ya itu yang aku lihat sih seperti itu. Memang pergerakannya sangat lama ya. Cuman pada akhirnya setelah merasa di bawah banget, ya udah mereka kayak akan, tadi aku bilang ya, dia menurunkan, mengesampingkan ego dan pride, lalu dia mungkin lebih jujur aja gitu, lebih jujur dalam menjalani kehidupan gitu ya. Karena kalau aku lihat sih sebenarnya mindset mereka juga ya, kalau mereka dalam kondisi seperti itu gitu ya, mereka butuh waktu untuk healing juga gitu kan. Karena sepertinya pikiran mereka juga sedang keruh gitu loh ya. Jadi mereka perlu cari tempat dan memberikan waktu pada diri mereka untuk merasa nyaman gitu loh ya, untuk healing gitu ya. Mungkin saat perasaan mereka nyaman, mereka jadi lebih jernih gitu loh, pikirannya lebih jernih, pandangannya lebih jernih. Jadi mereka melihat masalah mereka atau situasi hidup mereka yang sedang mereka hadapi itu ya lebih clear ya, lebih jernih dan lebih pas gitu. Kalau udah melihatnya jelas seperti itu, bisa jadi mereka bisa jadi mereka itu bisa membuat problem solving yang tepat gitu loh. Kalau orang melihat permasalahannya tidak tepat ya, jadi melihat peta permasalahannya nggak tepat atau dari sudut pandang yang nggak menyeluruh gitu kan, orang itu juga bisa jadi gagal dalam hal membuat problem solving. Kenapa dibilang gagal? Bisa saja solusi atau langkah yang mereka tempuh itu tidak membuat mereka bangkit atau keluar dari situasi itulah ya, masalah itu gitu ya. Dan kalau pikiran mereka lagi nggak jernih, pandangan mereka lagi nggak jernih, mereka kan juga nggak bisa melihat permasalahan itu dengan jelas. Akhirnya mereka bisa jadi kayak nggak menemukan titik terang ya jelas orang pandangannya aja buram gitu. Gimana mau menemukan titik terang gitu kan? Bagaimana mau menemukan solusi gitu? Yang ada mereka merasa stuck di situ. Jadi memang mereka butuh waktu ya, butuh waktu untuk membuat diri mereka nyaman, butuh waktu untuk healing. Itu jangan diabaikan karena sepertinya mereka sempat mengabaikan keperluan mereka untuk healing itu gitu. Jangan diabaikan karena mungkin dengan perasaan yang lebih baik. Nah, yang aku lihat itu ini masih yang aku ingat ya. Mungkin mereka merasa kalau mereka bertemu sama kalian, bersama kalian, memeluk kalian gitu ya, mereka merasa kayak ada energi menyembuhkan gitu kan. Tadi aku udah bilang ada efek healing gitu. Mereka merasa kalian mungkin bisa memberikan bantuan healing itu gitu loh. Ya jadi lumayan lah ya ada energi healing untuk meredakan peradangan perasaan mereka gitu kan. Di saat perasaan lebih baik, ya seperti yang aku bilang, mungkin dari pikiran dan pandangannya juga lebih jernih dalam melihat situasi hidupnya gitu. Karena ya itu tadi yang aku bilang, mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, merindukan kalian dan mereka menemukan kenyamanan di diri kalian ya. Jadi kalau pertanyaannya apa yang mereka rindukan dari kalian, yaitu kenyamanan kalian, keberadaan kalian yang bisa memberikan kenyamanan buat mereka gitu. Oke, itu hasil untuk grup 3 yang masih aku ingat dari video yang terakhir, yang linknya nanti akan aku taruh di description box ya. Kita lanjut saja menuju pilih kartu topik yang kali ini, di video kali ini ya. Topiknya tadi aku sudah sebut soal
Apakah mereka merindukan kalian? Apakah mereka nyaman sama kalian? Dan apa yang mereka sukai dari kalian ya? Pikirkan siapa yang kalian maksud di sini. Boleh siapapun, berapa banyak, berapapun orangnya, mau berapa banyak terserah lah ya. Siapapun terserah, fokus aja sama pertanyaan dan orangnya, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Dengarkan intuisi kalian, kira-kira intuisi kalian menuntun kalian memilih yang mana ya. Di sini ada 3 grup, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Kalau sudah tahu mau memilih yang mana, langsung cek di description box. Aku taruh timestamp-nya di situ. Oke? Kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Two of Cups di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio, Cancer, Virgo, Libra, Taurus tadi aku udah sebut ya. Ada Sagittarius. Ya, itu yang kulihat di sini ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Grup 1, kalau aku lihat di sini, apakah mereka merindukan kalian? Aku melihatnya sih mereka dalam keadaan yang lagi capek ya. Gitu. Capek dengan situasi kalian sih. Ya, karena ini kan sedang membaca antara kalian dan mereka gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin belum ya. Setidaknya kalau dari sini sih tidak sedang merindukan, atau kalaupun ada kerinduan itu kayak terkubur sama rasa lelah gitu ya. Jadi karena udah terlalu lelah dengan apa yang terjadi, dengan apa yang ada di antara kalian gitu ya, mereka udah nggak kepikiran soal rindu gitu. Mereka mikirnya harus healing, harus memberikan waktu, harus move on, harus melanjutkan hidup, harus bangkit. Itu yang kulihat. Mungkin apa yang terjadi antara kalian itu memang cukup membuat mereka terpuruk di sini ya. Kayak mereka letih gitu loh, harus menghadapi itu terus-terusan. Apakah ini konflik atau masalah yang tidak ada penyelesaian ya. Terus mungkin tuntutan untuk berubah, tuntutan untuk melakukan sesuatu. Nah, mereka lelah mungkin dituntut dengan itu semua, sementara masalah itu kayak buntu aja, nggak ada penyelesaian, terus aja kayak infinity gitu loh. Infinity War. Jadi bisa jadi di antara kalian sering konflik, itu bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ya kalau aku lihat di sini justru malah rasa nyaman itu lumayan sedang terkikis ya. Gitu. Yang aku lihat di sini rasa sayang itu masih ada ya, aku melihatnya. Cuman mereka itu kayak sedang berpikir gini, ya gue sayang sih sama dia, masih ada rasa sayang itu, nggak bisa dibohongi gitu ya. Cuman gue harus memikirkan diri gue juga, nggak bisa terus mengorbankan diri gue di situ gitu. Dan gue udah capek dengan situasi yang ada gitu. Itu kira-kira yang aku baca di sini gitu ya. Sayang masih ada, cuman kalau rindu itu udah lagi nggak kelihatan sih kalau aku lihat di sini. Tidak terlihat. Gimana mau rindu kalau mereka aja mengingat kalian, mengingat hubungan kalian itu kayak capek sendiri gitu ya. Memang susah sih. Intinya ada quotes yang singgah bahasanya ya, terberset harus banget ya bahasanya kayak gitu. Ada quotes yang lewat di pikiran aku barusan gitu. Jadi quotes-nya gini, kalau kita hanya berbicara ya, kita hanya mengulang apa yang kita sudah tahu gitu. Tapi kalau kita mendengarkan, kita akan mendapatkan informasi atau pelajaran baru gitu ya. Jadi di sini mungkin dalam konteks hubungan gitu ya, kalau terus menuntut dan ya gimana ya, harus saling mengerti sih memang ya, nggak bisa hanya satu pihak aja, dan itu memang harus terbuka satu sama lain gitu. Jadi yang berbicara bukan cuma satu orang, tapi orang lain juga ada waktu untuk berbicara. Jadi saling mengungkapkan, mendengarkan gitu ya. Apakah bisa
membuat kesepakatan bersama ya, apakah bisa cari jalan tengah atau tidak gitu kan. Tapi kan tetap harus dikomunikasikan, harus komunikasi, harus terbuka dulu sebelumnya gitu kan, untuk cari tahu lah ya. Oke, nah dalam konteks hubungan ini memang kalau suatu orang yang apa ya, yang terus menuntut gitu ya, terus menuntut, mungkin berpikir bahwa caranya itu caranya yang paling ideal gitu ya. Satu orang yang terus mengingatkan dan berbicara itu agak berat ya, karena bisa jadi orang yang lain di situ ya, pihak lain yang ada di situ itu juga punya banyak hal yang ingin diungkapkan gitu. Seperti itu ya. Karena untuk memulai saling mengerti itu keduanya harus sama-sama berbicara apa isi hatinya gitu. Ya gantian, tapi dua-duanya memang tetap harus bicara sih. Jadi kalau memang punya keinginan untuk memperbaiki, ya perlu memang komunikasi itu, saling mengungkapkan, saling terbuka. Tapi kalau sudah malas untuk itu, ya udah berarti sulit juga ke depannya, karena untuk memulai komunikasi aja udah males gitu ya, udah merasa sulit, udah merasa aduh males antar daripada konflik gitu kan. Ya susah juga sih ya, kayak gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi di sini aku melihat ada orang yang ini bukan ada ya, mungkin keduanya merasa tuntutannya, harapannya itu tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya gitu. Atau kalau kalian sudah nggak dalam satu hubungan ya, satu sama lain itu sebenarnya sama-sama merasa tuntutan dan harapannya itu tidak terpenuhi gitu loh. Kayak gitu, oke? Nah di sini aku melihat mereka itu menyibukkan diri dengan bekerja ya, terus apa ya, kayak mengumpulkan lagi harapan-harapan mereka yang dulu pernah ada, Jadi kayak mencari semangat lewat pekerjaan gitu ya, lewat impian. Jadi mereka ingin buat impian aja gitu ya, atau menambah impian. Jadi menambah harapan yang ingin dicapai ke depannya gitu. Karena dari harapan itu mereka ingin semangat lagi, dan harapan-harapan itu lebih ke pencapaian hidup di luar percintaan sih. Ya mungkin keuangan, karir, posisi kayak gitu. Jadi mereka sedang ingin menyibukkan diri untuk move on dari situasi ini ya. Kayak gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Untuk move on dari grup 1 gitu ya. Mereka ingin fokus dan ingat sama dirinya ya, fokus sama dirinya, ingat sama dirinya apa yang dirinya butuhkan gitu ya, cita-citanya, impiannya gitu ya. Mungkin hal-hal itu bisa membuat mereka semangat lagi ya. Intinya di sini ada usaha mereka untuk bangkit dan semangat, yaitu kembali ke diri mereka sendiri gitu ya, bukan apa ya, kayak bahasanya tuh bukan orang lain yang menjadi sumber itu gitu loh. Mereka harus menemukan sumber itu di dalam dirinya dan mereka sadar itu. Ini lebih ke self love ya. Jadi kayak dulu mungkin cenderung fokus untuk apa ya, memuaskan orang lain gitu kan. Terus melupakan diri sendiri. Nah, di sini mereka kayak ingin lebih fokus pada dirinya gitu. Dan self love itu tadi mencintai dirinya. Itu yang kulihat di sini, usaha untuk mencintai dirinya, untuk lebih care sama dirinya, memperhatikan dirinya dan mendengarkan dirinya gitu ya. Ya, itu yang kulihat di sini. Kemudian yang aku lihat di sini mungkin mereka sebenarnya ada sih keinginan untuk berkomunikasi sama kalian. Cuman ini loh yang aku lihat, ketakutan untuk menghadapi konflik. Jadi mungkin pikirannya kalau gue komunikasi lagi sama dia, yang ada gue menghadapi konflik lagi, capek lagi, males lagi dengan realita yang ada di belakang itu gitu. Itu kayak kalau gue balik lagi ke situ itu kayak terulang lagi dan aduh lelah aja gitu. Ya udahlah gitu. Kayak gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kalaupun suatu saat mereka mau berkomunikasi sama kalian gitu ya, mereka memang ingin healing dulu kalau kulihat di sini. Mereka ingin menata hatinya dulu, menata pikirannya, menata hidupnya gitu ya.
menstabilkan dirinya gitu. Jadi kalau mereka sekedar komunikasi sama kalian dalam keadaan yang sudah stabil ya, maksudnya sekedar komunikasi aja, mau dibawa kemana ya itu terserah. Tapi kalaupun nanti ini yang berusaha aku terjemahkan di sini. Kalaupun nanti gue berkomunikasi sama dia atau ngobrol lagi sama dia, nanti aja lah ya. Nanti aja kalau gue udah merasa stabil gitu ya. Saat ini gue masih belum siap gitu. Stabilnya itu perasaannya stabil, hidupnya stabil, pekerjaannya ya dia mulai punya passion lagi di situ dan dia merasa stabil aja, nggak harus galau gitu loh. Galau itu kan bikin nggak stabil ya, dan mereka ingin stabil dulu, nggak galau. Jadi kalaupun ketemu kalian, berkomunikasi sama kalian ya mereka nggak galau, biasa aja gitu loh. Dan mereka bisa lebih jernih dan objektif dan lebih jelas gitu loh membuat sikap gitu. Kalau dalam keadaan belum stabil, masih terombang-ambing gitu kan, nanti mungkin dalam membuat keputusan masih ada pengaruh-pengaruh gitu ya, sehingga bisa jadi keputusannya nanti dia sesali atau dia takutnya itu bukan keputusan yang terbaik atau objektif gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan perasaan sudah netral, keadaan udah stabil ya, ya udah akhirnya mungkin aja dia atau mereka di sini bisa apa ya, lebih objektif gitu loh ya. Kayak misalkan gini kali ya, mungkin kalau orang punya perasaan ya, dia itu jadi nggak objektif untuk apa ya, menentukan sesuatu gitu. Tapi kalau dia sudah mulai menata perasaannya udah nggak mudah terpengaruh, nggak terombang-ambing, nggak galau gitu, dia lebih yakin dan lebih bisa tegas dalam membuat sikap. Mungkin bisa jadi kayak gitu maksudnya, oke? Ya itu ya. Jadi soal rindu, maaf banget, aku lihatnya di sini mereka nggak fokus di situ ya. Mereka kayak merasa butuh healing dan merasa capek, itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian apakah mereka nyaman sama kalian? Gini, dari situ aja udah kebaca sih sebenarnya. Yang aku lihat mereka itu kayak berusaha lari dari kalian, berusaha lari dari realita hubungan kalian, realita di antara kalian gitu, situasi di antara kalian. Mereka sepertinya sedang berusaha lari gitu loh ya, menghindari itu yang aku lihat di sini. Mereka merasa kalian itu orangnya keras ya. Sebenarnya gini sih, soal keras, prinsipil, tegas itu nggak ada masalah gitu. Yang penting itu, yang penting kalian itu satu frekuensi apa enggak gitu sih. Karena itu berawal dari kenyamanan kan. Kayak gitu. Kalaupun misalkan ya kalaupun keras, tegas, sama-sama prinsipil, tapi satu frekuensi, punya banyak kesamaan dalam pandangan, itu masih mending gitu loh. Kalau udah beda ya memang susah sih gitu kan. Seperti itu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Ini sih aku melihatnya kalian sama-sama keras, terus punya pandangan yang berbeda ya, pandangannya beda. Udah itu aja sih. Jadi susah memang untuk disatukan gitu. Untuk berjalan beriringan itu memang sulit karena kalian punya style gaya yang lumayan beda. Kalau beda tapi nggak bentrokan sih nggak apa-apa. Ini bedanya lumayan bentrokan gitu ya. Bentrokan terus kayak sulit seirama gitu sih. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kemudian kadang-kadang mungkin ya jelas masih kepikiran kalian gitu. Cuman balik lagi mereka kayak udah bulat tekadnya untuk memberikan jarak dan waktu gitu. Entah juga mereka akan kembali atau tidak, aku tidak membaca sampai sejauh itu gitu kan. Mungkin saja sih kembali, tetapi aku nggak bilang kembali itu berarti harus dalam urusan romance ya, atau entah hubungan kalian apa gitu ya. Ya kembali ya cuman berkomunikasi biasa kan juga bisa gitu. Tapi aku nggak membahas sejauh itu ya. Bisa saja. Cuman mereka merasa mereka butuh waktu tanpa kalian gitu loh. Mereka butuh waktu untuk fokus sama hidupnya gitu. Itu yang aku lihat di sini. Mereka itu ingin sukses dalam keuangan. Kalau mereka
mungkin sudah cukup, ya mereka ingin lebih sukses lagi. Orang kan ekspektasi, goals atau harapannya kan beda-beda gitu. Ya mereka kayak ingin terus mendorong diri mereka mencapai lebih, bisa jadi gitu kan. Berusaha memberikan performa yang lebih lah ya, dan meningkatkan ekspektasi, bisa jadi kayak gitu. Intinya yang kuliah di sini mereka ingin fokus sama keuangan gitu. Udahlah gue mending menstabilkan diri sekalian biar mapan gitu loh dalam hal materi ya. Mereka terluka banget kalau kuliah di sini, dan ya bener sih, emang mereka sedang proses untuk healing ya, proses menyembuhkan diri. Itu yang aku lihat, kayak rasa capek gitu loh di sini. Itu yang aku lihat ya. Oke, jadi itu udah dijawab ya. Apakah mereka rindu? Tadi sudah dijawab. Apakah mereka nyaman? Saat ini lagi merasa gak nyaman sih. Justru capek, terluka tadi aku bilang kan. Dan apa sih yang mereka sukai dari kalian? Gimana ya? Ini antara suka dan tidak suka gitu loh. Ya kalau dilihat dari sudut pandang orang luar gitu ya, mungkin mereka bisa memberikan penilaian kalian orang yang cukup kuat gitu ya, cukup ya kelihatannya kayak passionate gitu loh sama apapun yang kalian jalani gitu, sama hidup kalian ya. Kuat di sini gini. Gimana ya? Sorry, mungkin kuat ini bisa diartikan untuk beberapa hal sih ya. Oke, aku ganti saja. Kalian orangnya kelihatan kayak keras dan mendominasi gitu loh. Keras terhadap kemauannya dan cenderung mendominasi gitu ya. Itu tadi, kalian tuh kelihatan ya, ini kalau mereka belum punya hubungan sama kalian dan mereka melihat kalian itu dari luar gitu ya, mereka belum mengenal kalian ya, mungkin mereka akan memberikan penilaian kalian itu orang yang passionate ya, kelihatannya ceria, bersemangat dengan apa yang dijalani, dan itu menarik gitu loh. Tetapi ketika mereka sudah mengenal kalian, dekat sama kalian, punya hubungan sama kalian, itu bisa berbeda gitu. Mungkin penilaiannya soal kalian itu bersemangat, passionate gitu ya, kayak berenergi gitu loh orangnya, kayak selalu mungkin tertarik sama keramaian, aktivitas sosial gitu ya. Mungkin bisa jadi kalian itu orangnya tipe-tipe yang entah ya, suka ya tadi aku bilang mendominasi dalam suatu perkumpulan, bisa jadi, atau ingin jadi pusat perhatian, bisa jadi, atau mungkin suka party, itu bisa jadi, tergantung ya. Ini juga general reading ya, ingat ya, tentu tidak bisa resonate dengan semua yang menonton lah ya, dan tidak semua situasi bisa diangkat di sini. Oke, itu harus dipahami ya. Iya sih, jadi itu terlihat seksi. Awalnya itu terlihat seksi ya, cuman berbeda kalau mereka sudah pernah menjalin hubungan sama kalian. Bisa berbeda ya. Jadi gini, mungkin awalnya itu yang membuat kalian menarik di mata mereka. Tapi begitu mereka sudah punya hubungan sama kalian, udah dekat sama kalian, udah tahu nih rasanya menjalin hubungan sama kalian itu seperti apa ya. Ada pertimbangan lain, ada penilaian lain. Jadi mungkin ya penilaiannya bisa berbeda gitu. Tidak benar-benar sama gitu. Kalau dulu itu terlihat menarik, mungkin setelah tahu kalian lebih dalam, tidak semenarik itu. Hal itu tidak semenarik itu. Jadi itu loh konteksnya ya. Kalau dari posisi mereka sebagai orang luar ya, mereka menilai kalian seperti itu gitu. Dan itu mungkin yang membuat mereka awalnya jatuh cinta sama kalian gitu. Tapi ternyata menjalin hubungan sama kalian tidak semudah itu, agak berat rasanya gitu ya. Merasa tertekan, capek gitu. Ya itulah intinya yang kuliah di sini. Intinya itu yang aku lihat di sini. Ini tidak harus energi kalian, tidak harus resonate sama kalian, tidak harus ini adalah grup kalian ya. Terus yang aku lihat di sini, ya gue sih sayang ya sama lo. Cuman
ya udahlah, kayaknya daripada kita saling menyakiti, gue terluka terus di situ dan gue nggak bahagia dalam hubungan ini, ya kita jalan masing-masing aja menemukan kebahagiaan kita menurut sudut pandang kita masing-masing, kayak gitu. Kalau memang jodoh ya nanti akan ketemu, tapi gue sekarang ingin kita jalan masing-masing dulu aja, kira-kira kayak gitu ya. Oke, good luck buat grup 1, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Ingat ya, ini adalah general reading, energinya kolektif, tidak harus sesuai dengan semua yang menonton, dan sikapi ini secara bijaksana juga cerdas. Oke, bye. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Prince of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aries, ada Pisces, ada Libra, ada Virgo, ada Cancer, ada Leo, ada Taurus, ada Aquarius. Oke. Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Scorpio juga ya. Oke, grup 2 yang memilih Prince of Swords, kalau pertanyaannya apakah mereka merindukan kalian? Aku sih melihatnya iya ya, kalau kalian sedang tidak bersama atau sudah lama tidak berkomunikasi atau hubungan ini stagnan gitu kan. Kalau hubungan stagnan tapi masih ketemu sih mungkin ya enggak lah ya. Tapi kalau aku lihat di sini kemungkinan lama tidak berkomunikasi dan sedang tidak bersama pastinya ya gitu. Jadi ya mereka merindukan kalian gitu. Cuman yang paling jelas aku baca di sini adalah mereka sebenarnya sangat menginginkan kalian gitu ya. Yang aku lihat di sini mereka itu kayak punya keyakinan bahwa kalian itu jodohnya gitu. Ini antara keyakinan atau keinginan ya. Tapi yang aku lihat ya sih, bisa dibilang mereka merindukan kalian di sini ya. Ya mereka terluka dengan keadaan yang ada, dan aku melihatnya di sini sebagian besar itu third party situation gitu ya. Mereka mencintai kalian itu udah jelas gitu. Gini, kayaknya mereka terluka karena tidak bisa mendapatkan kalian, atau saat ini mereka merasa kehilangan kalian gitu. Kalau ini third party situation, ya mereka terluka karena itu gitu loh. Merasa tidak bisa memiliki kalian seutuhnya, itu bisa jadi ya, atau gagal memiliki kalian, atau intinya ini kalau aku lihat adalah energi orang yang dia tidak mendapatkan orang yang dia inginkan, dan dia terluka. Dia merasa dia sangat mencintai orang itu, dia menginginkan orang itu. Dia punya keyakinan bahwa orang itu adalah jodohnya, kemudian mereka tidak bisa bersama, dan orang ini terluka, terpuruk karena itu. Itu yang aku lihat di sini energinya ya. Oke. Ya seperti yang aku bilang, mereka itu ingin sekali menikah dengan kalian ya. Itu sih yang aku lihat di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan udah jelas mereka merindukan kalian jika kalian sedang tidak bersama ya. Ini yang aku lihat sih seperti itu gitu ya. Mereka itu selalu terpikirkan kalian. Jadi mungkin selalu memikirkan kalian ya. Maksudnya walaupun nggak diniatkan, tapi mereka kayak nggak bisa mengendalikan diri untuk terus memikirkan kalian. Intinya yang aku lihat di situ, kalian cukup intens dalam pikirannya ya. Jadi itu jawaban soal rindu, iya. Kemudian nyaman, apakah mereka nyaman sama kalian? Gini, yang pasti kalau aku lihat di sini sih, mereka mencintai kalian dan ingin menikah sama kalian gitu loh, ingin punya hubungan yang panjang sama kalian, dan itu sudah menjadi keinginan terbesarnya. Obsesinya itu bisa jadi ya, itu bisa obsesi juga sih ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan apa ya, kayak mereka itu sulit melupakan kalian gitu ya. Entah hubungan kalian itu seperti apa, intinya sih mereka menginginkan kalian banget gitu ya. Dan soal apa tadi, nyaman ya, aku agak agak
nggak mau serta-merta bilang nyaman sih, karena di situ ada Three of Swords juga kan. Jadi makanya tadi aku bilang, entah hubungan kalian seperti apa, yang pasti mereka menginginkan kalian gitu. Karena ada juga orang yang walaupun terjebak di hubungan yang banyak konflik, tapi orang itu tetap menginginkan pasangannya, atau ya menginginkan orang yang mungkin sering menyakiti dia gitu. Aku nggak bilang kalian menyakiti mereka atau mereka menyakiti kalian, itu kalian yang lebih tahu lah ya. Aku nggak membaca sampai situ gitu ya. Tapi jelas ini kebanyakan third party situation ya. Kalau ngomongin third party situation, apalagi di situ ada Three of Swords, ya jelas di sini ada yang terluka gitu ya. Entah saling melukai atau salah satu pihak yang cenderung melukai gitu. Tapi ya iya, di sini ada yang terluka gitu. Ya tapi kembali lagi sama yang tadi aku sebutkan, yang aku jelaskan gitu ya. Ada orang yang terjebak di hubungan yang penuh dengan konflik ya, mungkin pasangannya sering menyakiti dia gitu, tapi dia tetap menginginkan pasangannya itu gitu ya. Dia tetap mencintai pasangannya itu dan tidak mau melepaskan pasangannya itu. Jadi kalau kayak gitu, mau dibilang apakah dia nyaman, ya masa nyaman sih berada di hubungan yang banyak konflik gitu kan. Agak susah ya. Agak susah mau mengatakan itu adalah kenyamanan, tetapi kalau aku sih melihat itu lebih ke obsesi, desire gitu ya, clingy ya, apa ya, merasa sangat terikat secara emosional, merasa sangat membutuhkan. Orang kalau merasa membutuhkan mentalnya ya, pikirannya dia merasa membutuhkan itu, membutuhkan orang itu, atau apapun itu akan sulit ya. Memang ketika lepas dari apapun itu atau siapapun itu, dia benar-benar bisa sulit banget keadaannya gitu loh. Bisa berantakan gitu. Kalau dia sampai terpuruk banget kehilangan itu atau kehilangan orang tersebut, berarti sebesar itu pula dia membutuhkan orang itu gitu. Kalau soal membutuhkan ini memang kembali ke pikiran orang sih ya. Kadang kita mikir, emang lu sebesar itu membutuhkan dia gitu. Tapi dia bisa seperti itu, bisa menunjukkan ya kayak gitu ya, menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan orang itulah ya. Jadi mungkin ini bukan masalah lah ya. Mungkin ini memang sumbernya dari pikirannya gitu. Karena membutuhkan ini kan macam-macam. Bisa juga memang membutuhkan secara emosional. Memang pikirannya dia merasanya udah terikat gitu. Bahkan obsesi orang itu juga bisa membuat orang itu terikat sama apa yang menjadi obsesinya gitu kan. Oke? Dan itu juga bisa membuat orang ya kalau mereka nggak bisa melepaskan obsesinya atau mengendalikan obsesinya, ya mereka bisa sangat tidak siap kalau kehilangan, intinya gitu ya. Ya jadi kalau mau berbicara apakah nyaman, agak susah ya. Apalagi entah juga hubungan kalian ini seperti apa sebelumnya. Apalagi di situ ada Three of Swords, itu jelas ini masalah. Ini jelas ada konflik, ada luka batin, ada patah hati di situ. Jadi kalau aku mau bilang nyaman, aku nggak yakin. Tetapi orang ini menginginkan kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini, oke? Karena yang paling jelas terlihat di sini yang berusaha ditunjukkan adalah emosi ingin bersama, mencintai, tulus, memang cintanya tulus dan ingin bersama untuk waktu selamanya, untuk waktu yang panjang, yaitu komitmen pernikahan gitu ya, nggak mau lepas gitulah bahasanya ya. Itu yang paling ditunjukkan sih. Kalau soal kenyamanan ya gimana ya, entah juga, karena tadi seperti yang aku bilang, aku mau bilang nyaman tapi sebenarnya yang ditunjukkan di sini bukan soal rasa nyaman itu, tapi rasa cintanya itu gitu. Semoga paham ya, lebih ke rasa cintanya gitu. Karena kalau aku bilang karena kenyamanan, orang kalau udah terluka dan merasa nggak nyaman, dia bisa melepaskan gitu. Tapi kalau soal cinta, meskipun terluka, meskipun banyak konflik ya kan, ini antara cinta sama desire juga sih. Didukung desire lah ya. Orang ini
tetap akan menginginkan, tetap ingin mempertahankan kayak gitu ya. Jadi aku nggak bisa menyimpulkan soal nyaman ya di sini. Karena di sini aku lihat ada konflik dan ada third party situation, tetapi orang ini tetap menginginkan lah, intinya gitu, oke? Aku kan tidak mendalami masalah kalian sebelumnya. Kalau aku lihat sih yang spesifik terlihat di sini, ingat ini juga general reading ya, tidak akan resonate untuk semuanya. Situasi orang macam-macam di luar sana, tapi aku sebutkan perwakilan yang aku lihat di sini ya. Perwakilannya adalah situasinya third party situation, dan ada yang harus merelakan gitu. Seperti itu ya. Atau mungkin ada orang yang kayak udah rela diduakan kayak gitu, tapi lama-lama juga hatinya meronta. Cuman dia merasa serba salah karena melepaskan itu juga membuat dia terpuruk. Dia merasanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kalau nyaman ini balik lagi nih situasinya juga general ya, tapi yang pasti kalau aku lihat sih lebih ke cinta dan obsesi gitu. Oke, kemudian apa yang mereka sukai dari kalian? Cuman itu tadi, sebelum aku lanjutkan, yang aku sebutkan tadi itu adalah contoh ya. Bukan berarti aku menuduh kalian menyakiti mereka atau mereka menyakiti kalian. Cuman aku lihat sih di sini ada konflik memang gitu ya. Dan ada yang terluka, tapi kan banyak contoh di luar sana yang meskipun dia sudah terluka sedemikian rupa gitu ya, diperlakukan sedemikian tidak baik dan berulang kali dan terus-terusan, tapi mereka tetap memilih setia gitu ya. Maksudnya memilih stay di situ dan kayak terus mentoleri gitu loh, walaupun mereka terluka, terus-terusan mereka terus mentoleri karena mereka merasa mencintai orang itu. Jadi mereka kayak ya udah mempersilahkan dan membiarkan, mungkin bahkan bisa membela dan memaafkan. Sebenarnya memaafkan nggak ada masalah, tapi memaafkan dengan memberi kesempatan itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi banyak contoh di luar sana gitu ya yang seperti itu gitu. Cuman aku sih nggak bilang secara spesifik situasi kalian di sini bagaimana ya gitu. Itu hanya contoh saja. Yang satu contoh, yang satu ya, yang soal third party situation itu perwakilan situasi yang aku lihat di sini. Karena situasi yang ada di sini kan bisa saja ada beberapa ya, karena ini juga general reading, oke? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mereka sukai dari kalian? Yang mereka sukai dari kalian sebenarnya seperti yang aku bilang tadi. Seperti yang aku bilang di awal-awal. Mereka itu punya keyakinan kalian itu jodohnya. Itu yang aku lihat di sini. Ya. Mereka itu iya sih, kadang kita juga bingung ya. Maksudnya benar gak sih itu apakah perasaan dia benar, intuisi dia benar, atau itu sebenarnya obsesinya aja, desire-nya aja gitu. Dia karena dia menginginkan ya dia merasa itu jodohnya gitu. Jadi bingung ya, bias gitu loh. Tapi aku kan hanya berusaha membaca dari sudut pandang mereka ya. Mereka sih merasa kalian jodohnya gitu. Mereka merasa terkoneksi dengan kalian. Apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, di antara kalian, mereka itu punya keyakinan yang kuat bahwa kalian itu benar-benar terkoneksi secara jiwa dan kalian itu adalah sosok yang menjadi jodohnya. Intinya ya gitu deh gitu. Kalau orang udah punya keyakinan itu adalah jodohnya, itu emang agak sulit ya. Maksudnya sebenarnya kalau cuman punya keyakinan oh itu jodohnya ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah terobsesi, nah itu yang susah. Memang kalau menghadapi obsesi itu susah sih ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Aku lihat sih orang ini itu mencintai kalian benar-benar
tulus ya. Kalau ini nggak terbalik energinya ya. Aku melihatnya orang ini bucin, budak cinta. Jadi gini loh, mencintai kalian dengan tulus itu nggak ada yang salah. Mencintai siapapun dengan tulus nggak ada yang salah gitu ya. Tetapi kalau jadi budak cinta, terus dia mengabaikan cinta untuk dirinya sendiri, nah itu yang salah gitu. Jadi kayak orang bucin, budak cinta, terus dia disakiti terus, dan dia diam aja, dan dia terus memberikan akses itu terjadi berulang-ulang. Nah, itu yang nggak tepat maksudnya ya. Jadi nggak ada yang salah mencintai orang lain, tapi yang salah kalau dia tidak mencintai dirinya itu. Oke? Nah, aku melihatnya sih seperti itu ya. Mereka tuh melihat kalian itu kayak ini orang adalah orang yang akan gue nikahin gitu loh. Jadi itu yang paling jelas informasi itu yang paling jelas yang terlihat di sini ya. Itu yang jelas terlihat di sini yang kayaknya berusaha digambarkan itu yang aku lihat di sini, oke? Nah, 3 kartu ini kayak menjelaskan sih bahwa si yakin itu, kalau aku lihat ya ini dari sudut pandang aku aja. Aku nggak membaca kalian jodoh atau tidak ya, aku tidak membaca sejauh itu gitu. Tapi aku melihat dari pemikiran orang ini sih. Orang ini kayaknya terobsesi banget sama kalian. Jadi entah itu jodoh atau bukan, tapi orang ini terobsesi banget sama kalian. Jadi soal jodoh itu akhirnya, bukan jodoh. Soal perasaan mereka dan keyakinan mereka itu jadi bias gitu loh. Apakah itu benar? Intuisi ya, atau ya itu sebenarnya desire atau obsesi mereka gitu. Atau keduanya gitu. Tapi yang pasti itu keyakinan mereka gitu ya. Jadi kalau aku lihat mereka terobsesi sama kalian, terobsesi bahwa kalian itu adalah jodohnya. Merasa meyakini itu sih. Meyakini bahwa kalian jodohnya, udah itu yang aku lihat. Jadi apa yang mereka sukai dari kalian udah bingung ya. Kalau aku lihat di sini, aku sih kayak nggak melihat soal fisik, soal karakter. Yang aku lihat di sini adalah obsesi, udah itu. Namanya orang terobsesi, nggak peduli fisiknya kayak gimana, karakternya kayak gimana, ya udah terobsesi aja gitu. Karena ada contoh juga gitu ya. Ini contoh yang kayaknya nggak susah untuk dilihat di lapangan ya, di kehidupan masyarakat di luar sana gitu ya. Mungkin ada di antara kalian atau di antara teman-teman kalian gitu, dimana mereka itu terobsesi sama seseorang ya. Orang itu kalau dilihat oleh kacamata orang luar gitu. Pertama, kalau dari fisik nggak sebegitunya juga kali ya. Tapi kita juga nggak ngeliat fisik ya, itu kan sangat relatif ya. Mungkin buat kita biasa, buat orang lain oke banget gitu ya. Itu biasalah, itu relatif. Cuman gini loh, ada orang yang terobsesi sama seseorang jadi bucin banget gitu ya, dan nggak sehat gitu loh. Bucinnya tuh nggak sehat gitu loh ya. Dia mungkin sepertinya sering diperalat atau dimanfaatkan ya kan. Terus hubungan itu juga terlihat kayak nggak, ya benar-benar nggak imbang gitu loh. Nggak imbang di sini bukan soal materi ya, tapi ya nggak imbang, nggak balance lah ya pasti. Maksudnya nggak sehat gitu loh. Kalau berbicara take and give itu bukan soal materi aja, tapi kan pengertian, support gitu ya. Atau apapun lah ya, pengertian terutama perasaan, cinta, ketulusan itu kan bisa, loyalitas bisa. Tapi loyalitas enggak. Contoh ya, misalkan loyalitas enggak, memberikan materi juga enggak. Mungkin yang bucin itu yang lebih banyak memberi loyalitas, memberi perasaan, memberi cinta, termasuk memberi materi, tapi dia tidak diperlakukan dengan baik gitu loh. Dan dia tetap bucin dan terobsesi gitu, dan meyakini itu adalah jodohnya. Aku nggak bilang itu kalian ya, maksudnya contoh di luar sana ada orang yang bisa seperti itu loh gitu ya. Itu sih menurut aku udah obsesi ya gitu. Jadi ya itu contohnya adalah kalau orang luar melihat, kok lo mau sih kayak gitu atau diperlakukan seperti itu terus, bucin sama dia terus gitu loh. Orang luar melihat kayaknya dari fisik nggak segitunya juga, dari materi nggak segitunya juga, dari ketulusan dan cinta nggak segitunya juga gitu ya. Jadi
orang luar itu bahkan nggak bisa melihat apa yang dia lihat. Ya iyalah ya, nggak harus juga. Cuman orang luar bisa tidak memahami kenapa dia sampai segitunya, sampai terobsesi itu gitu loh sama orang tersebut gitu. Tapi orang itu memang sudah terobsesi gitu ya. Jadi aku nggak bilang kalian seperti itu gitu ya, atau kasus kalian seperti itu hanya contoh. Contohnya adalah yang mau aku bilang, di sini aku nggak melihat soal fisik atau karakter gitu kan. Misalkan apa yang disukai dari A atau B gitu. Oh, seksi, cantik, cakep, ganteng, atau oh karakternya bikin nyaman kayak gitu. Atau pinter kayak gitu, atau materi kayak gitu kan. Kan bisa kan ada alasan-alasan seperti itu gitu ya. Nah, di sini maaf banget aku tidak melihat secara spesifik soal itu tadi gitu loh. Yang aku lihat jelas di sini adalah obsesi aja gitu. Jadi entah apapun yang kalian miliki, di sini sih nggak terlalu terlihat jelas. Apalagi ini juga general reading gitu ya. Jadi kembali saja pada kalian masing-masing apa yang kalian miliki gitu ya, terserah gitu. Tapi yang paling terlihat jelas di sini adalah orang ini sudah terobsesi sama kalian gitu. Jadi bingung aku mau menjawab apa yang mereka sukai dari kalian. Namanya orang udah terobsesi loh ya. Jadi kita pun nggak bisa melihat itu. Bukan berarti nggak ada hal yang baik dari kalian ya. Nggak sama sekali gitu. Tapi di sini aku hanya membaca energi gitu aja sih. Dan energi yang paling jelas ya itu tadi. Jadi ya sorry banget. Apapun yang kalian miliki, seperti apapun kalian, siapapun kalian, pasti kalian ada kelebihan juga lah ya, kelebihan kekurangan. Aku masalahnya nggak membaca spesifik diri kalian ya. Jadi ini kan bukan apa yang positif dari mata aku, tapi apa yang positif dari mata mereka kan. Kalau apa yang positif dari mata aku ya aku akan baca secara spesifik energi kalian, tapi kan ini tidak. Aku berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Masalahnya yang berusaha digambarkan di sini lebih ke obsesi gitu. Dan contoh yang aku bilang tadi ya itu tadi yang tadi aku sebut, kadang kita nggak bisa melihat di luar ini, kita nggak bisa melihat, tapi ya mereka udah terobsesi. Jadi nggak peduli seperti apapun ya mereka udah suka terkoneksi, merasa terkoneksi di situ, merasa terikat. Ya intinya mereka punya desire yang besar dan obsesi tadi yang aku bilang, oke? Jadi bukan berarti kalian nggak ada yang baik, tentu saja tidak. Masalahnya aku tidak membaca kalian, itu aja sih. Oke, yang aku baca kan mereka gitu. Kalau energinya tidak terbalik seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian di sini tentu pasti macam-macam ya. Macam-macam. Ya, yang mengerucut adalah yang aku baca, yaitu energi mereka. Kalau energi kalian maaf banget tidak terbaca, tidak aku baca gitu. Jadi itu case-nya beda lagi lah, topik pembahasannya apa atau hal menarik apa dari diri kalian, mungkin itu pilih kartu yang lain lagi gitu kan. Oke. Jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini. Maaf banget kalau agak jelas gitu ya, tapi ya itu aku hanya membaca apa yang ada di sini. Oke. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2, aku kasih tambahan ya. Jadi soal apa yang mereka sukai dari kalian, tadi kan aku bilang mereka terobsesi. Kemungkinan sih karena kalian itu seksi. Karena biasanya orang kalau terobsesi itu melihat orang tersebut itu seksi. Lalu mereka terobsesi, biasanya kayak gitu ya. Ya ada sisi seksi yang mereka lihat dari kalian gitu. Itu dari sudut pandang mereka ya, itu yang berusaha aku terjemahkan, oke? Ya, jadi sisi menarik itu ya, seksi itu dari sudut pandang mereka, oke? Oke, itu aja. Hai grup 3, buat kalian yang memilih Nine of Pentacles, di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Libra, ada Aquarius, ada Aries ya. Ada Gemini, ada Taurus, Leo, Scorpio, Pisces. Ya, itu yang kulihat di sini ya. Ada Cancer juga sih ya. Capricorn. Oke, Sun, Moon, Rising, Venus. Grup 3 yang memilih Nine of Pentacles. Pertanyaan pertama, apakah mereka merindukan kalian? Iya. Di sini sih lumayan jelas ya perasaan atau energi yang bisa aku rasakan gitu loh ya.
energi soal rindu, terus energi kenyamanan itu aku lumayan bisa merasakan di sini ya. Jadi apakah mereka merindukan kalian? Iya, dan mereka ingin berkomunikasi sama kalian, ingin rekonsiliasi sama kalian. Belum ada yang bisa menggantikan kalian di hati mereka, kalaupun mereka sudah menemui banyak orang, tapi tetap sih mereka itu sebenarnya inginnya sama kalian ya. Kalian itu sumber kebahagiaannya, mereka suka aja keseluruhan dari kalian. Kayak gitu ya. Mereka ingin buat sikap sebenarnya, cuman memang progresnya lumayan lama, tetapi yang aku lihat kalianlah yang di hatinya ya. Keinginan komunikasi, keinginan rekonsiliasi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka gitu loh. Cuman waktunya ini ya, itu kembali ke orangnya lah ya. Tapi aku melihat ini keinginan yang udah kayak mau meledak gitu loh ya, yang ditahan terus dan rasanya udah berat gitu loh, udah makin besar gitu. Oke. Aku sih melihatnya di sini karena mereka melihat kalian itu sebagai sumber kebahagiaannya. Mereka mencintai kalian, menyukai kalian ya. Beda kalau sama grup 2. Sorry banget, kalau grup 2 itu yang paling kuat itu adalah energi obsesi. Yang aku lihat di situ tuh obsesi yang udah kayak agak frustasi gitu loh. Jadi kayak gitulah ya isinya ya. Jadi maksudnya kayak crowded aja di obsesi dan sisi frustasinya gitu. Yang jelasnya ya itu grup 2. Nah, kalau aku lihat di sini ya gimana ya? Kalau aku lihat di sini memang banyak hal positif di mata mereka dari kalian ya. Orang kalau udah terobsesi juga bisa sih melihat banyak hal positif ya. Cuman kalau aku sih lihatnya ini mereka memang apa ya? Maksudnya bukan dikendalikan obsesi sih. Maksudnya memang sepertinya begitu gitu loh. Kalian memang seperti itu gitu loh, bukan sekedar obsesi aja gitu. Kayak gitu sih ya. Jadi mungkin bedanya di sini tuh lebih relax kalau aku merasanya ya. Kalau grup 2 tadi aku merasanya kayak ya itu tadi energinya tuh kayak tegang, anxiety kayak gitu-gitu. Kalau di sini lebih relax ya. Jadi memang kalian di mata mereka kalian punya banyak kelebihan dan sepertinya kelebihan yang mereka lihat itu juga dilihat oleh orang lain gitu loh. Kalau obsesi itu kan kadang orang lain itu tidak melihat, tapi ya nggak penting juga orang lain melihat gitu ya. Kalau memang dia melihatnya seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman obsesi kalau mengendalikan kita itu jadi masalah memang ya. Jadi it's okay kita yang melihat, orang lain tidak melihat nggak apa-apa. Yang penting kita juga tidak terkendalikan oleh obsesi juga kan gitu. Ya, maksudnya kalau dikendalikan obsesi, walaupun hubungan itu banyak konflik, ya tetap aja terobsesi. Nah, itu kan yang jadi masalah gitu. Oke. Tapi aku melihatnya di sini lebih sehat sih, ya. Energinya kayaknya lebih sehat gitu. Intinya itu tadi yang aku bilang, kalian itu sangat menarik sekali. Kayaknya ini bukan soal fisik aja tapi karakter gitu ya. Jadi mereka itu melihat kalian itu adalah masa depan gitu. Dan sebenarnya mereka itu ingin memberikan sesuatu yang pasti pada kalian, yaitu komitmen. Karena mereka merasa kalian itu adalah partner yang bisa diandalkan, partner yang bisa dibanggakan, partner yang mereka idamkan gitu. Jadi ini jelas memang mereka melihat hal itu, kalian itu idaman di mata mereka gitu ya. Itu sih yang aku lihat di sini. Oke. Kalau aku lihat di sini orang ini masih relevan gitu loh ya. Jadi kalau mereka masih dalam keadaan relevan, tidak dikendalikan sekedar obsesi dan rasa ketergantungan gitu ya. Mereka penilaian mereka pun bisa jadi juga relevan gitu loh ya. Relevan mungkin memang ya begitulah kalian gitu. Karena kalau orang udah dikendalikan obsesi, ya namanya juga dikendalikan obsesi, apa yang dia lakukan, pemikiran dia itu juga kadang bisa nggak relevan gitu. Memang sih semua orang ada kelebihan kekurangan, tapi apa yang dia lakukan itu bisa
bisa terlihat nggak relevan gitu loh apa yang dia lakukan ya. Jadi kalau orang bucin yang udah nggak sehat, budak cinta yang udah nggak sehat, udah terobsesi di situ, udah merasa membutuhkan, orang juga heran gitu ngelihatnya. Itu udah nggak relevan lagi gitu loh apa yang dia lakukan di situ, bahkan mungkin cenderung mengorbankan dirinya gitu. Itu kan udah nggak relevan gitu ya. Seperti itu. Dia juga bingung gitu ya. Mungkin dia nggak bisa mengendalikan dirinya dalam hal desire dan obsesi dan rasa ketergantungan itu sih memang ya. Tapi aku melihat di sini mereka orang yang ada di sini ya, bukan orang yang tergantung gitu. Mereka nggak tergantung, mereka memang mengagumi kalian gitu. Dan di kacamata mereka, dan aku sih merasanya mereka itu mikirnya masih relevan gitu ya. Energinya di sini masih kerasa enak gitu loh ya. Yang aku lihat sih ya itu tadi, mereka memang melihat kalian itu adalah idaman gitu loh. Seperti itu ya. Di Nine of Pentacles di sini, bahkan di situ ada Nine of Pentacles juga ya kan. Kalian memang idaman buat mereka. Nanti aku kasih tahu kenapa kok mereka melihat kalian idaman, karena di sini lumayan jelas ya, lumayan jelas gitu. Ini ya udah jelas bahwa mereka sebenarnya ingin sih memberikan itu tadi yang aku bilang, komitmen gitu ya, jangka panjang, serius, keseriusan itu jelas terlihat di sini. Oke, jadi soal rindu ya, terus nyaman iya, aku melihatnya nyaman ya di sini. Di kartu konfirmasi bahkan ada the lovers gitu ya. Mereka merasa nyaman sama kalian, bukan berarti kalian tidak ada konflik sama sekali, ya nggak juga ya, namanya hubungan, ya kan? Makin dekat itu makin tergantung ya. Kalau gini, kalau makin dekat pasti ada lah gesekan gitu ya. Cuman kan ada orang yang nggak dekat juga gesekan, jadi nggak dekat aja gesekan, apalagi dekat, makin banyak gesekan gitu, bentrokan yang ada gitu ya. Tapi ada orang yang belum dekat, dia nggak ada gesekan, merasanya cocok gitu. Waktu udah dekat ya memang cocok, tetapi bukan berarti nggak ada gesekan. Mungkin baru terasa ada gesekannya ketika udah cukup dekat, itu wajar sih. Tapi gesekan-gesekan dikit wajar lah ya. Yang penting masih merasa cukup cocok gitu loh ya. Secara karakter. Ya mereka merasa nyaman sama kalian sih kalau aku lihat di sini ya. Ya aku melihat di sini mereka punya banyak pilihan sebenarnya. Tetapi mereka itu tetap tertujunya sama kalian dan benar-benar ingin memanifestasikan kalian ke hidupnya. Benar-benar ingin memilih kalian dan membuat itu jadi nyata gitu loh. Kalian bisa menjadi miliknya, atau oke lah nggak usah ngomong menjadi miliknya, seakan-akan kalian barang gitu ya. Kalian bisa bersama gitu. Oke. Itu yang aku lihat di sini ya, mereka menyayangi kalian. Yang bikin mereka nyaman mungkin lebih ke karakter kalian ya. Jadi ya kalian bisa saja konflik, tapi mereka merasa apa ya? Itu tadi sih, kalian itu masih cukup dewasa dan bijaksana sepertinya. Jadi masih menyenangkan gitu loh. Gitu. Kalau punya partnership sama kalian gitu ya. Kalian masih cukup menyenangkan sebagai pasangan ya. Kayak gitu. Atau kalau dijadikan pasangan. Jadi ya nyaman itu ya jelas. Orang ini kalau aku lihat sih ini energi orang yang tadi kan aku udah bilang relevan, jadi pasti mempertimbangkan kenyamanan juga gitu. Seperti itu. Ini tipe-tipe orang yang kayak gitu juga sebenarnya. Sorry, tipe-tipe orang yang mereka itu kan tadi aku udah bilang ya, mereka kayaknya bukan tipikal yang terlalu bucin dan gak sehat gitu. Jadi bukan yang tipikal gak relevan gitu, enggak. Mereka tipikal yang masih mempertimbangkan kenyamanan, masih logis lah, masih relevan pikirannya gitu. Jadi ya kalau mereka masih menginginkan kalian ya mereka nyaman sama kalian dan belum ada orang yang bisa menggantikan posisi kalian gitu loh. Ya mungkin mereka bisa aja nyaman sama yang lainnya, ada juga yang bisa bikin mereka nyaman. Tapi kalau dipertimbangkan kalian itu masih lebih, di mata mereka itu masih lebih dibandingkan yang lain gitu. Mungkin pertimbangannya bukan kenyamanan aja, tapi ada hal menarik lainnya gitu lah ya kira-kira. Oke. Ya memang mereka sempat dilematis karena hatinya sih lebih ke arah kalian, itu yang kulihat di sini. Oke.
Oke ya, itu soal nyaman ya udah, soal rindu udah. Apa yang mereka sukai dari kalian? Nah, ini yang menarik ya. Kalau aku lihat di sini kalian itu di mata mereka ya, kalian orang yang mandiri. Kalian tuh jelas ya namanya mandiri, kalian punya sisi seksi lah ya. Di mata mereka kalian itu mandiri, smart, kuat ya, dan itu seksi di mata mereka ya. Terus dari fisik mereka mereka sepertinya ya kalau dari kacamata aku apa yang aku lihat di sini mereka itu tidak mengabaikan fisik juga. Mereka punya selera juga dalam fisik. Semua kalau ngomongin fisik semua itu oke ya. Cuman masalah sudut pandang dan selera, oke. Jadi aku nggak suka bilang jelek, nggak suka ya karena itu masalah selera. Tidak ada yang jelek ya. Fisik tidak ada yang jelek, itu masalah selera. Kalau orang bilang jelek ya itu bukan seleranya aja, bukan berarti orang tersebut jelek, oke? Tapi orang ini, cuman kan ada orang yang nggak terlalu memikirkan tipe fisik gitu loh, bukan berarti jelek, tapi tipe fisik. Nah orang ini sebenarnya punya tipe dalam fisik gitu. Kalau aku lihat di sini mereka termasuk orang yang punya tipe fisik gitu. Dan secara fisik kalian itu sesuai dengan tipenya. Secara karakter tadi aku udah bilang itu juga tipenya ya. Dan di mata mereka tadi aku bilang akhirnya kalian tampak seksi dan menarik gitu ya. Yang mereka sukai dari kalian yaitu. Jadi gimana ya? Kayak kalian itu adalah sosok yang jarang. Tapi gimana ya? Kalau kita menjadi diri kita sendiri ya memang ya udah the one and only sih memang ya. Jadi ya unik. Kalian di mata mereka itu unik gitu ya. Unik ya. Kemudian ya ini yang aku bilang, mereka merindukan kalian, merindukan sosok kalian di hidupnya gitu. Sangat merindukan. Mungkin mereka ingin memeluk kalian gitu ya, bisa jadi melihat kalian dari jauh gitu. Seperti itu sih. Jadi mereka sayang banget sih kalau aku lihat di sini, sayang banget sama kalian. Kalian itu benar-benar sosok yang mengagumkan di mata mereka. Jadi campur aduk ya di sini, perasaan sayang, perasaan mengagumi, dan merasa kehilangan akhirnya gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 3. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.